Iya Bang. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran ini akan dimulai pada 1 Juli 2020 mendatang. Iuran peserta mandiri kelas 1 naik dari sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp150.000. Sementara iuran peserta mandiri kelas 2 naik dari Rp51.000 menjadi Rp100.000. Lalu iuran peserta mandiri kelas 3 tetap mendapat subsidi dari pemerintah yakni Rp35.000 dan dimulai pada tahun 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah perlu menaikkan iuran untuk menjaga keberlangsungan operasional BPJS Kesehatan. BPJS ya sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan. Nah tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan untuk ada iuran yang disubsidi pemerintah. Nah ini yang tetap diberikan subsidi, sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan. Dalam program Kompas Petang, pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari kepada jurnalis Kompas TV Riko Anggara menekankan, seharusnya BPJS Kesehatan tidak membebani publik, terutama telah disebutkan dalam putusan MA. Mahkamah Agung itu eksplisit jelas, Mas Riko, di halaman 65 ya, menjelaskan bahwa jangan beban publik dalam kondisi ekonomi global. Itu sebelum COVID heboh ya. Nah sekarang COVID sedang heboh, ekonomi orang sedang morat-marit. Bagi saya ini putusan Presiden mengeluarkan peraturan ini tidak populis dan tentu ini akan menjadi bumerang bagi Presiden, tidak hanya di mata publik, bisa jadi bagi lawan politiknya yang melihat ini pelanggaran serius. Seorang presiden mengabaikan putusan Mahkamah Agung, mestinya presiden memberikan contoh sebagai warga negara yang baik mentaati putusan Mahkamah Agung. Pak Ferry. Seperti diketahui sebelumnya, Mahkamah Agung sempat memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Dengan demikian, putusan MA itu bermakna bahwa ketentuan tentang besaran iuran BPJS Kesehatan dibatalkan atau dikembalikan ke dasar hukum yang sebelumnya, yakni Perpres Nomor 28 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. MA sebelumnya menganggap sejumlah pasal di Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, janji pemerintah mencegah kondisi warga yang semakin terpuruk akibat beban ekonomi di tengah bencana global pandemi corona dipertanyakan. Pemerintah dituding melawan putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena bertentangan dengan aturan lain termasuk dari pertimbangan keadilan dan juga psikologis. Kami akan ulas polemik ini bersama pemohon uji materi Perpres iuran BPJS, yakni Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI yang bernama Tony Samosir, dan juga tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin dari kantor staf Presiden. Selamat malam, saya menuju ke Bung Tony Samosir. Bung Tony? Oke, belum tersambung. Saya akan coba ke Bung Ali Mokhtar Ngabalin. Bung Ali dari KSP, kantor staf Presiden, sudah bisa mendengar saya? Iya, bisa dijelaskan Bung Ali, apa yang kemudian jadi pertimbangan setelah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada bulan Februari 2020 lalu kemudian Presiden pada hari ini resmi memutuskan untuk menaikkan kembali iuran BPJS? Ya, Bung Aiman, yang pertama memang terkait dengan halo. Iya, silakan Bung Ali Mokhtar. Ya, yang pertama yang terkait dengan
peraturan presiden tentang perubahan kedua dari peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Ini besok insya Allah akan disampaikan secara resmi oleh teman-teman dari BPJS. Tetapi saya perlu menyampaikan apa kaitannya dengan perbaikan segmentasi peserta dan penyesuaian besaran iuran. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda atau selama ini dikenal dengan istilah PBI, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Yang poin-poinnya itu tidak ada lain kecuali memang adalah kebijakan tentang penyelesaian besaran sendiri, kemudian kebijakan tentang pengaktifkan kepesertaan dari peserta yang menunggak, kemudian terkait dengan kebijakan perbaikan tata kelola sistem layanan JKN, termasuk diantaranya adalah besaran yang besok juga akan disampaikan secara resmi. Saya ingin menyampaikan ini kepada Bung Aiman dan para pemirsa supaya nanti data dan poin search yang terkait dengan peraturan presiden tentang perubahan kedua ini bisa diterima secara jelas oleh masyarakat sehingga tidak menjadi dispute atau menjadi pertentangan dalam pembahasan dan informasi ini harus bisa utuh diterima oleh masyarakat. Besok akan dijelaskan oleh pihak BPJS. Tapi saya ingin sedikit kesampingkan dulu putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS yang diputuskan pada akhir Februari lalu. Saya ingin kemudian, kenapa kemudian soal timing, soal waktu. Kita bicara sekarang sedang bencana corona di mana masyarakat juga banyak yang kesulitan dari sisi ekonomi. Tapi kemudian ada iuran yang terkait dengan kesehatan dinaikkan. Sementara punya riwayat iuran tersebut, keputusan tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Secara timing tentu ini menjadi bermasalah. Bagaimana kemudian Bung Ali menjelaskan? Ya, tentu saja kan tidak bisa dipisahkan dengan apa yang terkait dengan putusan Mahkamah Agung, Bung Aiman. Jadi Mahkamah Agung dalam putusannya itu tidak bisa dipisahkan dengan satu kebijakan. Karena itu memang pemerintah sangat menghargai keputusan Mahkamah Agung dan dalam pertimbangan Mahkamah Agung juga kan memberikan dorongan kepada pemerintah. Makanya hitungan-hitungannya itu besok ya, saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting. Karena informasi ini sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat. Karena terkait dengan kebutuhan langsung masyarakat. Sehingga kalau tidak dikaitkan dengan apa yang menjadi amar putusan dari Hakim Mahkamah Agung, saya kira tidak fair. Jadi nanti besok itu dengan angka-angka dan penjelasan yang saya kira lebih terperinci karena menyangkut teknis supaya Kompas TV dan saya juga bisa tidak mendapatkan satu informasi. Ini publik yang terutama ya. Jadi besok akan disampaikan detailnya secara keuangan. Kira-kira kalau tidak dinaikkan maka akan kolaps BPJS seperti itu kurang lebih. Saya kira tidak. Nanti besok. Karena begini, hitungan angkanya itu kan sangat teknis, Bung Aiman. Dan itu akan terasa langsung kepada peserta BPJS. Itu sebabnya kenapa tadi saya kemukakan ada dua hal. Di antaranya adalah perbaikan segmentasi peserta dan penyesuaian besaran iuran. Kemudian di dalamnya itu adalah peserta dan menyangkut juga tentu saja dengan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda. Yang selama ini kan ada istilah di Pemda itu ada PBI dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Oke, saya ke Bung Tony. Bung Tony sudah bisa bergabung? Bung Tony Samosir. Ya, Bung Tony Samosir ini adalah Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terkait dengan kenaikan iuran BPJS. Saya akan coba menghubungi kembali Bung Tony Samosir.
Ya, selamat malam. Iya, selamat malam Bung Tony. Bung Tony, mungkin Anda tidak mendengarkan apa yang saya dialogkan bersama Bung Ali Mohtar Ngabalin dari KSP, karena Anda baru bergabung, sedang memperbaiki audio tadi. Tapi saya ingin menjadi catatan buat Anda, apa yang kemudian bisa Anda sampaikan terkait dengan kenaikan iuran BPJS? Iya, yang pasti KPCDI menyayangkan sikap pemerintah yang telah menerbitkan peraturan tersebut di tengah situasi krisis wabah virus corona di Indonesia. Itu catatannya. Ini timing ya, soal timing ya? Iya, ini soal timing. Ya. Oke. Kita tahu bahwa walau ada perubahan jumlah angka kenaikan, tapi kan ini masih dirasa memberatkan bagi masyarakat. Apalagi kita tahu kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini, gitu. Jadi KPCDI menilai hal ini sebagai cara pemerintah untuk mengakali keputusan MA yang kemarin telah dibatalkan. Ya. Iya. KPCDI menyatakan harusnya pemerintah tidak menaikkan iuran, khususnya pada segmen kelas 3. Ya. Kelas 3 ini kan kita tahu banyak masyarakat yang hampir miskin, golongannya hampir miskin, atau dia hampir tidak mampu. Tapi dia tidak bisa masuk ke kategori penerima bantuan iuran. Ya, kalau kelas 3 naiknya sebesar 35.000, kalau ada 4 orang anggota keluarga, maka dibayarkan per tahun itu sebesar 1,6 juta. Kalau ada 5 orang bahkan 2,1 juta. Tentu ini sangat memberatkan masyarakat yang tidak tergolong miskin dan tidak tergolong tidak mampu, tapi mereka hampir mengalami demikian. Iya, Bung Tony, tapi kan kelas 3 ini baru naik 2021. Dari 2020 ke 2021, 2 tahun ini kurang lebih, itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi tidak ada kenaikan sama sekali. Kecuali nanti 2021 dari 25.000 ke 35.000, Rp10.000. Anda menghitung ketika ada satu keluarga, 2 anak, 1 istri misalnya, kemudian dikali 4. Iya, recovery ekonomi kita di krisis wabah virus corona membutuhkan 1 sampai 2 tahun. Kita tahu bahwa banyak orang yang ter-PHK, butuh waktu untuk mencari kerja, ya. Sedangkan istri saya saat ini pun itu gajinya dikurangin, THR-nya tuh dikurangin. Di swasta Anda, istrinya? Iya, di swasta, di swasta, seperti itu kan. Jadi kalau dengan mengatakan itu kan nanti 2021, ada yang bisa menjamin bahwa krisis wabah virus corona ini berakhir di 2021? Iya. Atau bahkan nanti di akhir tahun masih kita sibuk dengan tidak ada orang yang berani untuk kumpul-kumpul. Oke, ini masih spekulasi ya, betul. Iya, ini harus menjadi perhatian pemerintah. Artinya begini loh, tidak ada jaminan bahwa krisis wabah virus corona ini berakhir di 2021 pun. Tidak ada yang menjamin. Dan pada 2021 maka harus mengalami kenaikan sebesar Rp10.000 dikalikan anggota keluarganya. Rata-rata misalnya katakanlah ada 4, berarti naiknya Rp40.000. Iya iyalah, tentu ini berat lah di situasi kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini. Baik. Kita jangan mengukur, kita ingat, kita jangan mengukur dari kantong kita. Kita mengukur dari kantong orang-orang yang tidak mampu. Bahkan saya di Samosir sana, di pelosok daerah sana, angka segitu tuh gede. Sedangkan ingat ya, Kemensos baru saja melakukan cleansing data, ya, dan itu terkena kepada pasien cuci darah yang nyatanya miskin. Ini kan ironis sekali, seperti itu. Bung Ngabalin, ada komentar terkait ini? Begini, Bung Tony, apa yang Anda jelaskan untuk mengawali perbincangan kita malam hari ini, saya ingin menyampaikan agar besok kita akan mendengarkan secara resmi pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Menko, ada juga BPJS, supaya dari awal jangan dulu kita berprasangka buruk, karena begini, tidak ada satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyengsarakan atau menyusahkan masyarakatnya. Itu menjadi poin terpenting. Itu makanya tadi sejak awal saya katakan bahwa karena dalam hitungan yang sangat teknis terkait dengan angka, insya Allah besok Bung Tony dan kawan-kawan atau masyarakat umum akan mendapatkan informasi secara sempurna, detail terkait dengan berapa angka dan penempatan termasuk pada kelas 3 tadi. Nah, disinilah yang saya ingin mengatakan bahwa
mengawali pembicaraan ini tentu saja terkait dengan peraturan Presiden tentang perubahan kedua dari peraturan Presiden nomor tahun 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Saya kira itu keterangan saya, Bang Aiman. Iya, Bung Tony? Iya. Ini masih setengah informasi, besok akan dijelaskan secara lengkap. Jadi tadi sampaikan bahwa di garis bawahi pemerintah tidak akan menyulitkan warganya. Iya, tapi Perpres tersebut kan sudah diundangkan. Artinya angka 35.000 itu tidak bisa berubah. Itu yang tertulis dalam Perpres 64 tahun 2020. Ya, kita tunggu saja kebijakan pemerintah. Semoga pemerintah melakukan relaksasi, artinya ya orang kaya nggak apa-apa lah, kelas 1, kelas 2 itu di angka tersebut. Tetapi angka kelas 3 itu harus diberikan kewajaran kenaikan tarif iuran. Angka 35.000 itu cukup besar nilainya bagi mereka yang situasi kondisi saat ini krisis ekonomi, ya. Tentu mereka akan tidak mampu untuk membayar itu. Iya. Seperti itu. Bung Tony, bukankah ada satu kelompok lagi yang gratis sama sekali? Koreksi kalau saya salah. Iya, itu kelompok yang namanya PBI, ya, penerima bantuan iuran. Oke. Pemerintah lewat Kemensos telah melakukan cleansing data. Ya, kami menduga bahwa cleansing data yang dilakukan oleh Kemenkos itu dilakukan secara acak. Buktinya apa? Beberapa pasien gagal ginjal, cuci darah yang mereka miskin, ya, tiba-tiba PBI mereka tidak bisa diakses. Ini kan tandanya bahwa pemerintah tidak melakukan verifikasi dan validasi sampai ke tingkat bawah. Ini agar menjadi perhatian kita. Jadi banyak yang tidak tersapu, banyak yang kemudian Iya. masih miskin tapi kemudian tidak dimasukkan ke dalam penerima bantuan iuran yang gratis itu. Diputus, Mas. Kita itu sulit untuk menjangkau kelas PBI, ya kan? Apalagi pasien-pasien kronis yang sudah dipecat dari perusahaannya, lalu mau masuk PBI, punya motor 1, tidak mudah begitu. Oke. Ya. Oke, padahal mereka pada faktanya tidak mampu. Pada faktanya mereka tidak mampu, tapi karena punya motor 1, apa harus kita jual harta kita dan menjadi miskin dan menderita, baru bisa masuk PBI? Itu kan pertanyaannya. Seorang kepala rumah tangga yang sakit, kronis, istrinya tidak bekerja, mereka harus menyekolahkan anak-anak, tapi giliran masuk ke PBI, karena mereka punya motor 1, mereka tertolak. Bagaimana aturannya? Kan sudah tidak relevan lagi aturan tingkat kemiskinan dan orang tidak mampu. Seperti itu, Mas. Itu Baik, yang terakhir harus Bung Ali Mokhtar Ngabalin, saya tahu bahwa Anda punya kegiatan di tempat lain. Saya ingin bertanya, bagaimana kemudian dengan pertanyaan ini? Jadi kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 akhirnya naik, tapi kemudian penerima bantuan iuran yang gratis juga bermasalah dalam pendataan. Ya, begini, ini kan soal terkait dengan pendataan ini kan sekali lagi saya harus mengatakan bahwa di BPJS kan ada, saya boleh sebutkan dalam quote and quote itu ada bank data yang disisir. Itu makanya saya katakan bahwa tidak ada satu kebijakan yang diambil atau diputuskan oleh pemerintah untuk menyengsarakan masyarakatnya. Tentu saja ada sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang alasan-alasan itu yang saya kira untuk Bung Aiman tentu nanti akan secara resmi akan disampaikan besok, sehingga saya bilang kepada Bung Tony dan teman-teman bahwa saya akan lebih awal menyampaikan kepada Bung Aiman apa pesan yang besok akan disampaikan. Baik, Bung Tony jangan kemana-mana, saya ingin mengangkat informasi sedikit tentang kehidupan pribadi Anda tidak keberatan? Tidak keberatan, Mas. Baik, saya akan segera kembali sesaat lagi bagaimana seorang pasien cuci darah, boleh saya katakan seperti itu, Mas, ya, yang harus bertahan di tengah naiknya iuran BPJS. Kami akan segera kembali saat lagi, saudara.